dan Rahma, prarekonstruksi di rumah nomor 17 Jalan Bukit Hijau 9 Pondok Indah Jakarta Selatan masih berlangsung hingga saat ini, dan ini merupakan tempat keempat dilakukannya prarekonstruksi. 5 tersangka dihadirkan, namun memang yang melakukan prarekonstruksi di dalam rumah hanya 2 tersangka, yaitu tersangka AJS dan tersangka S yang melakukan prarekonstruksi dengan pihak kepolisian. Tadi tersangka AJS dan tersangka S sempat memeragakan bagaimana cara mereka masuk ke dalam rumah pada 3 September 2016 yang lalu. Pada 3 September dini hari, sekitar pukul 2 dini hari, mereka masuk dengan memanjat tembok atau pagar rumah, kemudian menunggu sampai pukul 6 pagi untuk menyergap asisten rumah tangga dari keluarga korban, yaitu keluarga Asep Sulaiman, dan kemudian menyuruh pembantu atau asisten rumah tangga untuk mengetok pintu kamar dari Pak Asep Sulaiman. Sempat terjadi sedikit perkelahian begitu kalau dari keterangan kepolisian, perkelahian antara Pak Asep Sulaiman dan tersangka AJS saat itu, ketika tersangka AJS memaksa untuk masuk ke dalam kamar. Dan sebelumnya direncanakan ada 53 adegan yang akan diperagakan dalam prarekonstruksi. Namun hingga saat ini berkembang sudah ada sekitar 67 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi. Ada temuan-temuan baru, salah satunya adalah pengakuan dari tersangka S saat tadi di prarekonstruksi di Rumah Sakit Kodar Karawaci Tangerang. Tersangka S mengakui bahwa ternyata pada hari kejadian 3 September yang lalu dirinya juga membawa 1 senjata api. Jadi bukan hanya tersangka AJS saja yang membawa senjata api, tersangka S juga membawa senjata api. Dan di prarekonstruksi di rumah kali ini polisi mencari senjata api yang diduga disembunyikan oleh tersangka S pada saat kejadian. Dan memang pihak kepolisian belum menjadwalkan untuk rekonstruksi lebih lanjut setelah prarekonstruksi kali ini. Untuk klarifikasi mengenai suara tembakan yang didengar oleh tetangga, dari pihak kepolisian mengklarifikasi bahwa tidak ditemukan tanda-tanda atau bukti bahwa ada tembakan yang dikeluarkan dari senjata api milik tersangka pada saat kejadian 3 September yang lalu. Jadi diduga suara yang didengar adalah suara tangga yang jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 ketika saat itu diduga ada sedikit perkelahian antara tersangka JS dan korban Pak Asep Sulaiman. Dan temuan-temuan terus dipelajari oleh pihak kepolisian untuk kemudian bisa menentukan langkah selanjutnya dan bisa mempelajari apa saja perkembangan-perkembangan yang bisa disimpulkan. Tommy dan Rahma.